Ya teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang Finerwalk kembali. Karena apa? Karena yang namanya informasi Finerwalk ini tetap terus berlangsung baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, jadi teman-teman, kita akan membahas tentang Amerika dan Finerwalk ya. Nah, ini ditulis oleh pakar ekonomi ya, yaitu kelompok peneliti strategis komunikasi ekonomi tinggi Tiongkok. Nah, jadi saya akan menganalisa yaitu sebuah tulisan ya dari seorang pakar ini yang mana ini berkaitan dengan Fi dan Amerika. Nah, jadi teman-teman, Finerwalk atau Pi ya adalah bintang baru dari cryptocurrency. Wow, luar biasa sekali nih kalau dikatakan bintang kripto ya. Setelah mainnet, strategi pertama adalah dengan cerdik memecahkan masalah pertukaran antara Pi dan ratusan mata uang legal untuk mencapai lompatan. Nah, jadi teman-teman, lompatan yang paling signifikan ya yaitu adalah membangun sistem suku bunga tabungan jangka panjang otomatis untuk menjadikan Pi mata uang cadangan dunia yang paling kompetitif. Yang ketiga adalah monopoli proyek konstruksi terbesar di Amerika Serikat, membuat Pi akan lebih cepat memperoleh triliunan dolar di pasar aplikasi dan dalam waktu singkat. Jadi ya teman-teman, tetapkan statusnya sebagai mata uang kedua di dunia. Menjalankan misi bersejarah dan membuat kontribusi besar. Para penulis menyambut investor dan jenius peringkat lunak di seluruh dunia untuk merancang dompet modular. Nah, jadi perangkat lunak pertukaran virtual yang terpasang ini dan menyambut politisi Amerika yang hebat untuk berpartisipasi ya teman-teman dalam kegiatan lain bersama-sama untuk memulai pembatasan proyek ya action di Amerika dengan bantuan Pi. Nah, jadi pakar Cina menjelaskan lagi, jika Pi dapat dengan mudah bertransaksi dengan ratusan mata uang legal di dunia, itu akan menjadi dasar bagi adopsi yang luas. Jika memang bisa menahan harga yang kuat, itu akan menjadi mata uang cadangan de facto. Nah, jadi jika ia dapat menemukan pasar aplikasi yang besar, ia akan menjadi raksasa yang tidak tergoyahkan. Dari ketiga masalah ini, yang pertama yang harus diselesaikan adalah transaksi antara Pi dengan berbagai mata uang legal. Jadi jumlah total Pi akan segera tercapai total mata uang negara berukuran menengah, teman-teman. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Jumlah mata uang Fi, teman-teman ya, yaitu akan segera mencapai total mata uang negara berukuran menengah. Nah, lebih dari jumlah semua cryptocurrency lainnya yang dikombinasikan. Pertukaran yang ada tidak dapat menerima anggota baru sebesar ini. Ya, jadi ya, ini dapat ditukar secara bebas dengan mata uang lebih dari 200 negara di seluruh dunia. Outlet perdagangan terletak di seluruh dunia, layanan khusus dapat disesuaikan. Komisi perdagangan sangat rendah dan dukungan dalam berbagai bahasa tersedia. Ada lebih banyak outlet transaksi daripada jumlah toko-toko bank di seluruh dunia. Penukaran mata uang virtual, pertukaran mata uang yang sangat luar biasa, memecahkan masalah ini dengan mudah dan cepat. Nah, jadi dengan cara ini, Pi menghilangkan ketergantungan pada platform pertukaran seperti Huobi atau Binance ya, dan lain-lain. Dan membuat Pi masuk ke dunia bebas seperti sungai pedalaman yang tiba-tiba terhubung dengan lautan besar dan luas. PCE adalah modul yang bersarang di dompet. Aturannya adalah sebagai berikut. PCC Open Threshold memegang lebih dari 2000 Fi dan mining selama lebih dari 2 tahun. Untuk wilayah bahasa atau dialek khusus, di ambang batas mencukupi yang pertama batas ya, dengan batas yang mencukupi atau dikurangi dengan dasar kontrak ya ada standar. Jadi kemudian menetapkan kontak perdagangan standar antara Pi dan berbagai uang global legal atau fungsi pembayaran. Kemudian ada pemilihan 2 arah teman-teman, yaitu pembeli dan penjual memilih PSC ya sesuai profil kredit mereka, dan PCE juga bisa memilih mereka. Kemudian poin ketiga, prosedurnya fleksibel dan sederhana. Proses penukaran akan dimonitor oleh PCE ya. Pertama, penjual Pi mengirimkan Pi-nya ke PCE untuk penyimpanan sementara. Periode penyimpanan sementara maksimum adalah 7 hari. Setelah pemberi membayar mata uang legal dan penjual mengkonfirmasinya, PCE akan segera mentransfer Pi ke pembeli. Jika pembeli gagal membayar, PCE akan mengembalikan Pi ke penjual dan dalam keadaan normal. Transaksi antar pihak perdagangan dilakukan secara otomatis
dan real time ya atau real time di bawah pembatasan timbal balik dan pengawalan timbal balik tanpa perlu campur tangan PCI dalam kasus ini ada sengketanya. Nah, jadi jelas sekali teman-teman, kita harus menggunakan alat komunikasi lokal, gunakan sebagai alat komunikasi lokal seperti ponsel dan alat obrolan sebagai alat tambahan. Kemudian memberikan layanan khusus. Pengguna di wilayah manapun dapat menemukan PCI yang paling cocok yang akrab dengan lingkungan setempat. Tergantung pada kebutuhan pengguna, PCI ya dapat menyediakan layanan black kit ya atau back kit manual dalam berbagai bahasa. Nah, jadi banyak sekali teman-teman hal-hal ya yang nanti kedepannya sudah direncanakan, yaitu ya akun PCI dapat komisi harus diatur secara terpisah, kemudian panitia PCI akan dibebaskan selama 3 tahun, kemudian perselisihan dan antribasi juga dilakukan, manajemen kredit dilakukan, pengembangan terbuka dan lain sebagainya. Jadi kembangkan modul tambahan untuk membantu PCI melakukan transaksi dengan cepat, efisien, aman dan nyaman. Nah, menurut peneliti dan ahli ekonomi, menurut modus transaksi di atas, di masa depan toko PCI akan tersebar di seluruh dunia dan orang-orang bisa melakukannya. Saat Pi di tangan, pergi kemana-mana, ya semua sistem akan berlaku. Kemudian sistem penyusuan suku bunga jangka panjang otomatis. Nah, jadi semua ini bisa dilakukan seperti koin-koin yang sudah berlalu ya, sudah lama muncul gitu teman-teman. Jadi fase pertama adalah periode rilis sekitar 1 tahun. Nah, nanti periode rilisnya ini 1 tahun. Tugas utamanya adalah memecahkan penjualan skala besar. Ini luar biasa sekali ya. Kemudian bisa menarik investor potensial di seluruh penambang. Kemudian keuntungan terbesar dari model bisnis ini adalah pengembangan grup menggunakan terlebih dahulu penambang saat ini. Nah, jelas ya teman-teman, setengah dari para penambang memiliki pengalaman investasi dan lain sebagainya. Nah, jadi mungkin teman-teman semua ini dilakukan oleh core team ke depannya dengan cara yang sangat perlahan-lahan. Nah, kemudian juga para ahli sudah memprediksi. Mereka mungkin sudah membicarakan tentang FI ini. Kemudian para ahli juga akan membahasnya. Tetapi di antara mereka orang-orang pintar yang membahasnya, kita orang-orang yang bodoh ini malah berpikir ini aneh gitu ya. Ini hanya sebagai mainan. Ini sangat picik cara berpikiran kita. Nah, kita yakinkan saja handphone kita semakin luar biasa, bisa menyimpan fitur-fitur FI ke depannya seperti Tesla dan lain sebagainya ya, agar semua menu-menu dan cara-cara yang dilakukan oleh FI ke depannya di blockchain 3.0 ini akan lebih mudah dan cepat oleh handphone yang sangat canggih. Jadi teman-teman, ekonomi negara maju ya sudah jenuh lah tentunya, sehingga hanya bisa tumbuh dengan tingkat rendah. Nah, jika ingin meningkatkan laju pembangunan, maka kita akan menggunakan FI di masa depan. Oke, terima kasih teman-teman. Itu saja mungkin yang dapat saya simpulkan dari pembahasan ya seorang ahli ekonomi untuk FI ini di masa depan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya dan salam sukses.